Iya dong, Safira. Masa naik kali, Fir. Aduh, lu ikut-ikutan juga lagi, Sar. Masuk gak? Masuk, ntar lu kesabet. Gas. Udah tenang aja sih. Gue juga gak ngebut, cuman gini doang. Pada lebay-lebay amat. Stop. Kayaknya lo nabrak sesuatu deh. Gue gak tau itu apaan. Bentar. Guys! Kayaknya kita baru nabrak orang deh. Mendingan kita cek deh. Kita lihat. Tun. Pak, maaf ya, aku pengen ngecek pengumuman kelulusan kuliah dulu. Kenapa, Safira? Ini loh Pak, aku pengen ngecek pengumuman kelulusan. Mah, Safira juara 1. Dia terbaik di kampus. Tuh kan Mah, aku bilang juga apa. Safira itu bukan wanita biasa, dia tuh istimewa, spesial. Apa nggak ada hal lain yang ada dalam pikiran kamu selain perempuan itu? Iya, kamu lulus. Bener kan apa kata papa tadi? Kamu itu pasti dapat nilai bagus. Karena anak papa ini anak pinter dan anak soleha. Kamu sendiri gimana? Lulus nggak? Lulus kok Mah. Tuh, lihat aja sendiri. Oh itu nama kamu? Berarti kamu masuk 10 besar. Terbukti kan kalau kamu pantas untuk meneruskan perusahaan keluarga kita. Pak, ini semua berkat Papa. Kalau dulu Papa nggak nolongin aku waktu aku di panti asuhan, tempat ayah aku meninggalkan aku nggak akan mungkin bisa seperti ini, Pak. Pilihan papa tepat. Dengan kehadiran kamu di rumah ini, papa minta kamu jangan ninggalin papa. Papa gak bisa membayangkan bagaimana papa bisa hidup tanpa kamu, Safira. Mah apaan sih, Mak? Ih, sini balikin handphone mana? Enak aja. Ngapain sih kamu telepon-telepon perempuan itu? Kamu tuh harus lebih serius lagi dong setelah kuliah kamu selesai. Hubungannya apa sih, Mah? Serius itu juga termasuk kamu harus serius untuk mikirin pasangan hidup kamu. Perempuan itu nggak layak untuk jadi pendamping kamu. Kamu lihat ini. Lihat perempuan ini. Apa perempuan ini layak buat jadi pendamping kamu? Enggak. Perempuan ini cuma bisa bikin kamu sengsara. Kamu apaan sih ngomongnya? Aku serius loh, sayang. Maksudnya? Aku pengen nikah sama kamu. Sarah? Iya Mas, sebentar. Al, udah dulu ya teleponannya, aku dipanggil sama Mama. Kok udahan sih? Aku masih kangen loh, sayang. Bye. Sarah, sini nak. Ini ada Bima. Bima bawa kabar gembira buat kamu. Setelah kamu lulus, dia ingin kamu jadi kepala marketing di perusahaan dia. Dan minggu depan, Papa dan Mama akan mengadakan pesta pertunangan buat kalian berdua. Sarah? Sebentar ya. Mau Bima? Sebentar ya. Oh iya, Pak. Kenapa Papa sama Mama bikin rencana tanpa nanya sama aku dulu? Kenapa kalian tega
Papa dan Mama melakukan ini semua demi kamu, nak. Aku tuh gak cinta sama Mas Bima, aku tuh cintanya sama Alvaro. Aku mau nikahnya sama Al. Cinta doang gak akan bisa membuat kebutuhan hidup kamu tercukupi. Kamu harus menikah dengan Bima. Dia yang terbaik buat kamu. What's up, bro? Lu nggak apa-apa. Gua sedih loh. Lu belum lulus tahun ini. Dude, you don't have to be worried about me, bro. Lagian juga gua kuliah kan karena ada lo pada. Kalau lo udah pada lulus, ngapain gua kuliah? Mana duitnya? Mana? Bro? Suara apaan tuh? Gas, ntar gua telepon lagi ya. Ya udah. Pak, lepasin, Pak sakit. Berani-beraninya ya, kamu membohongi suami kamu sendiri. Mama! Apa-apaan sih, Pak? Mana duitnya? Kalau buat makan aku kasih, Pam. Tapi kalau buat mabok sama judi aku nggak akan pernah kasih. Hutang lo sama gue tuh banyak dan sekarang lebih baik lo bayar semua hutang-hutang lo itu. Hutang? Pak, Al bayar kuliah itu dari hasil kerja dia. Hei, diam lo ya. Kalau papa masih nyakitin mama, aku nggak ngasih ampun, papa. Al istighfar. Lepasin. Nah, Mama tidak pernah mengajarkan kamu untuk berbuat seperti ini, nak. Lepasin, Astagfirullahaladzim. Iya. Halo, assalamualaikum teh. Iya, ada apa? Aduh Aziza, Naila sakit. Teteh nggak tahu harus gimana. Tapi teh, Teteh butuh kamu. iya teh. Nanti aku izin dulu sama majikan aku ya teh. Assalamualaikum ya teh. Waalaikumsalam. Dalam 4 bulan ini kamu udah 3 kali minta izin. Tapi kali ini saya benar-benar minta izin sama ibu. Keponakan saya benar-benar sakit, Bu. Ponakan sakit lah, kakak sakit lah. Besok siapa lagi yang sakit? Bulan ini saya nggak izinin kamu kemana-mana. Ini ada apa sih, Ma? Pagi-pagi udah ribut aja. Ini, pembantu satu ini. Kerjaannya izin mulu. Aziza, kenapa kamu minta izin lagi? Keponakan saya sakit. Kakak saya butuh saya. Kalau memang begitu, ya udah kamu pulang aja, ya. Semoga keponakan kamu cepat sembuh. Nggak bisa gitu dong. Yang bikin aturan di rumah ini tuh siapa, hah? Kan masih ada yang lain buat bantu-bantu. Lagian juga ini namanya masalah orang sakit. Orang sakit mana bisa nunggu sih, Ma? Tapi ingat ya, kalau kamu terlalu baik sama orang, kamu bakal dimanfaatin. Selamat ya guys, kita semua sekarang udah jadi sarjana. Bukan anak kuliahan lagi. Anggap aja gua nggak ada di sini. Safira kayak lupa nih sama Bagas. Maaf ya guys ya. Gue gak bermaksud kok ngomong kayak gitu. Dia mah cuma acting doang, gak usah percaya. Bener. Nih guys, gua kasih tahu ya. Bagas itu, selama dia masih bisa main musik, dia tuh bakal tetap fokus sama musiknya. Dia tuh bakal lupa sama yang namanya kuliah dan belajar. Yes. Jangan salah. Musik buat gue tuh nomor 2. Nomor 1 buat gue itu adalah kehadiran kalian di hidup gue. Masa sih, Gas. Sar. Psst. Kenapa lu? Muka ditekuk-tekuk kayak gagang pintu. Begini. Iya Sar. Lo kenapa sih? Gak apa-apa. Gue tuh cuman bingung aja abis lulus mau ngapain. Kamu gak usah bingung. Kan bentar lagi kamu bakal jadi Nyonya Alvaro. Kamu tuh ya, baru lulus mikirnya nikah. Orang-orang itu baru lulus tuh pikirnya party. Ngerayain sama teman-temannya. Kayak kita harus ngelakuin itu deh. Bener banget.
Nah guys, gimana buat ngerayain kelulusan kita ini, kita pergi ke villa gue yang di puncak. Setuju nggak? Iya, mau. Boleh. Mantap tuh, mantap. Ya udah kita berangkat hari ini aja ya. Oke, kalian semua siap-siap. Ntar gue jemput ya. Baiklah. Duh, nggak sabar banget happy sama kalian semua. Oke, bye. Bye. Gonna be alright. Guys, nanti kalau sampai villa kita mau bikin acara apa nih? Aku sih terserah kamu aja. Tanya Bagas. Serahin semua sama gua aja ya. Gua bakal bikin sesuatu yang spesial buat kalian. Sar, lo masih nggak mau cerita sama gue? Cerita apaan sih? Orang gue gak apa-apa. Ya kalau gitu senyum dong. Nih, gue senyum. Nah, gitu kan enak dilihatnya. Tahu lu Sar, kita ini kan mau happy-happy. Lu kenapa sih malah sedih-sedih gitu? Mungkin ini terakhir kali aku bisa bersama dengan mereka. Terakhir kali bersama dengan Alvaro. Teh Anissa. Aziza. Gimana keadaan Naila teh? Demamnya tinggi sekali. Naila panas banget teh. Kita bawa ke dokter ya. Aku takut Naila step. Tolong tas teteh ada di dalam ya. Dasar perempuan gak punya hati sama kamu. Pertama anak saya kamu bikin mati, kamu paksa dia kerja di Arab. Saya dengar dari tetangga loh Anissa. Cucu saya sakit. Terus kamu gak apa-apain. Kamu diemin aja. Mau kamu bikin mati juga sekalian. Astagfirullahaladzim. Ibu kenapa ngomong begitu? Kenapa sih ngomong kayak gini? Anak saya mati. Anak saya mati muda itu gara-gara kakak kamu. Dan ini semua salah kamu. Salah kamu. Bu, ini juga kami mau bawa Naila ke dokter. Alah, alasan kalian semua. Ayo teh. Aku permisi dulu Bu. Mau bawa Naila ke dokter. Assalamualaikum. Ayo Aska ikut ibu yuk. Enggak, sini kamu. Aska sama saya. Nggak mau. Aku nggak mau ikut nenek. Aku maunya ikut ibu. Udah Bu. Biar Aska ikut sama aku ke dokter. Untuk ngantar adiknya. Ayo Aska yuk. Sama kamu. Kamu ngurus Naila aja nggak becus. Terus kamu mau bawa dua-duanya cucu saya. Bisa mati, bisa sakit semua cucu saya. Aska sayang, sama nenek aja. Ya, ibu itu mau ke rumah sakit. Mau ketemu sama dokter. Nanti kalau Aska ketemu sama dokter, Aska disuntik lagi. Suntik kan sakit. Aska nggak mau kan? Udahlah Bu. Biarin Aska ikut sama aku. Kenapa? Gak percaya sama saya? Saya justru yang gak percaya sama kamu. Udah teh. Biarin Aska sama neneknya aja. Ya udah. Aska nggak boleh nakal sama nenek ya. Iya Bu. Ibu nggak lama. Titip Aska Bu. Ayo Aska. Sama nenek aja. Permisi. Dok. Dok, tolong dok. Sus. Dok, anak saya. Silahkan dibaringkan, Bu. Keluhannya apa ya, Bu? Demam, terus sesak nafas. Gimana kondisinya, Dok? Anak Ibu harus dirawat selama beberapa hari. Kami harus melakukan pemeriksaan secara intensif untuk mengetahui penyebab dari demamnya sambil menunggu hasil dari laboratorium.
Kalau misalnya malam ini saya bawa pulang dulu, terus besok pagi saya bawa lagi ke sini anaknya. Bu, kondisi anak ibu belum stabil. Saya khawatir kalau dibawa pulang, nanti kondisinya bisa memburuk. Gimana Ziza? Teteh nggak punya biaya untuk melakukan rawat inap. Teteh jangan pikirin itu ya. Kita fokus sama kesembuhannya Naila. Biar itu jadi urusan aku. Oh my god, akhirnya sampai juga. Oh my god, gila seger banget udaranya nih. Masuk yang... Hah? Masuk. Lu mau jadi kancong? Masuk deh. Dingin gua di sini. Pada enak anget. Selimutan biar anget. Kalau kamu, apa janji kamu yang belum kamu penuhin? Fir, kamu percaya kan sama aku? Aku janji, aku bakal berusaha semampuku supaya aku bisa menuhin janji-janji aku sama kamu. Jadi yuk, kita masuk. Bentar ya. Halo? Halo Mas Kenan, ini saya Azizah. Mohon maaf Mas sebelumnya kalau saya mengganggu. Saya sebenarnya mau minta tolong Mas soal keponakan saya. Saya udah bawa ke rumah sakit, tapi... Udah Aziza, cerita aja. Ada apa? Keponakan saya harus dirawat Mas. Tapi uang saya tidak cukup untuk biayanya. Apa boleh kalau saya kasih gaji sekarang? Tadi saya telepon ibu tapi nggak diangkat. Makanya saya telepon Mas. Iya, udah, kamu tenang aja. Saya transfer sekarang. Kamu kirim aja nomor rekeningnya ya. Alhamdulillah. Makasih ya Mas Kenan. Nanti saya gajian potong aja ya Mas. Gak usah Aziza, anggap aja itu bonus karena kamu udah bertahun-tahun kerja sama keluarga kami ya. Siapa sih? Serius banget? Penasaran ya? Kebiasaan deh. Udah, nanti aku kasih tahu. Tapi mendingan sekarang kita masuk dulu. Dingin. Yuk. Yuk. Guys, gue barbekyuan dulu ya. Udah lapar nih. Bikin dagingnya yang setengah matang ya. Wow, lu tinggal makan doang, gas. Gak usah bawel. Udah daripada lu pada ribut, Bagas. Mendingan lu main gitar. Tapi, gua main gitar. Nah. Udah main gitar suruh. Baiklah, saudara-saudara.